Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dengan NIM 857536256. Saya mahasiswa UPB JJY UT Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA modul 1 tentang makhluk hidup, yaitu pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada biji kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan yang sudah tersedia di sini yaitu yang pertama ada tabel, yang kedua ada alat tulis, dan yang ketiga ada kacang hijau, yang keempat ada air, dan yang kelima adalah media tanamnya yaitu kapas. Langkah pertama, masukkan kapas ke dalam wadah dan basahi dengan sedikit air. Pastikan kapas lembab, tidak terlalu kering dan tidak terlalu tergenang. Kemudian letakkan beberapa butir kacang hijau di atas kapas. Terakhir, letakkan wadah di tempat yang cukup cahaya namun tidak terkena sinar matahari langsung secara berlebihan. Pengamatan ini saya lakukan selama 14 hari. Pada hari kedua, radikula atau calon akar mulai muncul. Di hari keempat, batang mulai tumbuh ke atas. Pertumbuhan paling signifikan terlihat pada hari ke-7 hingga ke-14, di mana daun mulai melebar dan batang tumbuh memanjang secara cepat. Dari hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh ketersediaan air dan cahaya. Proses diawali dengan perkecambahan, diikuti dengan pertumbuhan primer dan akar dan batang. Demikian laporan praktikum saya. Terima kasih dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 857536256. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD mengenai pertumbuhan dan perkembangan hewan. Fokus utama kita adalah mengenai siklus hidup lalat buah dari mulai bertelur hingga menjadi imago atau dewasa. Dan alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama ada lalat buah, dan yang kedua ada media saring atau tisu ya, yang ketiga ada media ininya, yang keempat ada pisang, yang kelima ada tape, yang keenam ada alat tulis dan tabel. Nah, di langkah pertama adalah membuat medium makanan dengan mencampur pisang dengan tape. Setelah memasukkan medium ke toples, tambahkan kertas saring atau tisu, lalu masukkan lalat buah yang telah ditangkap, dan jangan lupa tutup botol dengan toples dengan plastik, dan beri lubang udara menggunakan jarum pentul. Pada hari pertama, telur lalat buah mulai muncul. Telur ini berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 0,5 mm. Selanjutnya pada hari kedua sampai hari keempat, telur kemudian menetas menjadi larva. Larva tumbuh membesar dan bergerak aktif di dalam medium makanan. Pada hari kelima dan keenam, larva yang sudah besar mulai merayap naik menuju tutup botol. Pergerakan melambat karena mereka bersiap untuk menjadi pupa. Pada hari ke-7, ke-8, fase pupa dimulai. Pupa biasanya menempel di dinding kaca dekat sumbatan botol atau pada kertas saring. Warnanya berubah dari kuning menjadi coklat tua. Pada hari ke-9, akhirnya pupa menetas dan keluarlah imago atau lalat dewasa. Dengan ini, satu siklus hidup lalat buah telah selesai. Itulah seluruh proses pengamatan siklus hidup lalat buah yang saya lakukan. Pengamatan dilakukan secara teratur. Terima kasih telah mengikuti praktikum ini. Sampai jumpa di percobaan berikutnya.